Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Insyaallah pada hari ini akan melanjutkan pertemuannya atau materi yang sebelumnya. Terakhir itu asoba sekaligus menghitung apa namanya bagian data. Oke, itu sudah plus latihannya, plus soal latihan. Nah, yang hari ini hijab mahjub. Saya harus sampaikan dengan contoh soal dulu. Coba kalau kalian ingat-ingat, sudah belum kalian saya ajarkan ini? Ada istri, ada anak laki-laki. Ini kita kosongkan aja. Berapa istri? 1/8. 1/8, ya kan? Anak laki-laki? Sisa. Sisa. Ya kan? Anak-anak laki-laki sisa. Kalian sudah belajar sampai sini. Kalian sudah belajar sampai sini. Anak perempuan dapat berapa? Sisa. Sisa juga. Tuh. Tapi kalian belum belajar yang ini. Kalian nggak pernah menemukan soal ini, saya yakin. Kalian tidak pernah menemukan, ini saya ganti aja biar lebih jelas. Belum pernah saya mengeluarkan soal ini, karena memang babnya belum nyampe ke sana. Gimana kalau ada istri, ada anak laki-laki, ada cucu perempuan? Kalian belum pernah dapat. Kalian belum pernah dapat ketika ada ayah, kemudian di sini ada saudari kandung. Kalian belum pernah dapat. Kalian ngerti, ayah di sini nggak punya anak. 1/6 persisa. Istri nggak punya anak 1/4. Tapi belum pernah ada ayah, kemudian ada saudari kandung. Ini adalah masuk dalam bagian hijab mahjub. Apa itu hijab mahjub? Gini, sekarang bayangkanlah, bayangin ya, ada 2 orang meninggal. Ini logikanya, logika hijab mahjub. Ada 2 orang meninggal. Saya gambar. Ada seorang suami meninggal. Pakai pulpen. Oke. Suami meninggal, sisa istri. Kan? Kemudian dia punya anak laki-laki hidup, kemudian ada cucu laki-laki hidup. Oke. Ada cucu perempuan hidup. Kalau pakai logika, kalau pakai materi yang saya pernah jelaskan dulu, maka jawabannya yang anak laki-laki ini dapat sisa, yang cucu perempuan dapat setengah. Betul ya? Setengah istri dapat 1/8. Kita bayangkan bahwa anak itu dapat lebih dikit, ini kita bisa hitung langsung, belum sampai hitung-hitungan detail. Secara gambaran kasar, anak itu dapat lebih dikit daripada cucu. Saya, anaknya orang tua saya, terus cucu-cucu dari orang tua saya atau anak saya sendiri itu dapat lebih banyak daripada saya. Itu secara logika itu nggak pas, nggak nyampe. Islam menghargai itu. Belum lagi kalau cucu perempuannya ini lebih dari 1, dia dapatnya 2/3. Anak laki-laki dapat berapa ini? 2/3, 1/8. Kira-kira cuma 8, 3, 24. Kali 3/24 ini. Dikit banget ini. Atau 4/24. Nggak tahu lah, saya agak-agak ngarang makanya. Kurang lebih segitu. Intinya sangat dikit. Jadi anak laki-laki yang urutannya itu setelah suami istri tadi, itu dapat lebih dikit. Itu nggak logis di Islam. Oke, Islam masih rasional juga. Gitu. Nah, kemudian ada ayah masih hidup. Oke, ada saudari kandung perempuan masih hidup. Coba kalau saudari kandung perempuannya 2, jadinya 2/3 ya. Ayah cuma dapat 1/6. Ya kan? Cuma dapat 1/6, belum dikurangin yang lain-lain. Sedikit sekali nih. 1/6 sama 2/3. Padahal ayah itu yang melahirkan orang yang meninggal tadi. Dan saudara-saudaranya ayah melahirkan ini kalau secara garis ininya ya, secara garis nasabnya ayah yang melahirkan ini semuanya. Ayah yang melahirkan ini, tapi yang dapat banyak yang sebelah sini. Secara logika rasional kita itu nggak pas. Oke, secara teori. Mungkin secara praktek nanti kalian akan dapat pertanyaan, Pak, yang ngerawat jenazahnya ini sebelum meninggal ini si saudari kandung perempuan kok
merawat bapaknya malah nggak jelas kemana. Nah, itu nanti lain. Itu nanti kita bicarakan lain. Nah, maka dari itu intinya adalah agar logis secara teoritis dulu, nanti secara praktek itu ada beberapa hal tambahan. Oke. Maka ada namanya konsep hijab dan mahjub. Bahasa Arabnya al-hajbu. Agak susah kalau kita pakai lidah Indonesia itu jadi al-hajbu itu sudah hijab dan mahjub. Hajib, mahjub sebenarnya. Hajib itu agak strange, agak-agak aneh gitu di lidah kita. Jadi hijab, mahjub gitu aja saya pakai. Oke. Secara definisi bahasa dia itu penutup. Menutupi, ada al-hajbu itu menutupi, hijab itu menutupi, rambut atau aurat perempuan tadi, kan. Yahjubu itu menutupi, satrun, menutupi. Tapi kita nggak bahas masalah bahasa. Jadi secara terminologis, kalau kita membahas hijab, hajib, mahjub, al-hajbu tadi, semua akar katanya, kalau kalian belajar sorof, kalau dalam, ilmu waris itu ini, keadaan di mana ada ahli waris yang lebih berhak untuk mendapatkan warisan, sehingga menutupi bagian ahli waris yang lain, gitu. Baik itu menutupi sebagian atau keseluruhan. Kalau kalian baca buku-buku fikih warisnya, itu ada 2 jenis, al-hajbu al-kull, menutupi secara keseluruhan, dan al-hajbu al-ba'du, menutupi sebagian. Kita tidak perlu membahas yang sebagian, itu kalian sebenarnya sudah fasih, hanya dibuatkan pengistilahannya, disistematikkan di dalam bab al-hajbu. Sebetulnya kalian sudah mempelajarinya selama ini, maka saya fokus di menutupi keseluruhan. Apa maksudnya? Saya ulangi, ada kondisi ahli waris yang lain lebih berhak mendapatkan warisan. Ini definisinya definisi yang ghairu tam dalam ilmu mantik atau ilmu logika, tapi saya sampaikan saja. Jadi ada ahli waris lebih lebih berhak, maka yang lain menjadi tidak dapat. Dalam contoh kita tadi, ada anak laki-laki dan ada cucu perempuan, cucu laki-laki, maka anak laki-laki ini lebih berhak. Oke, sehingga cucu laki-laki dan cucu perempuan dihilangkan dari kewarisan. Ditutupi. Nah, di situ muncul menutupi. Maka anak posisinya di sini menutupi cucu laki-laki dan cucu perempuan. Seperti itu. Nah, dalilnya apa? Wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillah. Ini dalil yang menasakh menggantikan hukum apa namanya? Warisan kepada muhajirin ansor, sekaligus dalil tadi urut-urutan itu ada. Oke. Maka yang perlu difahami lagi adalah bahwa sekali lagi ada yang lebih berhak daripada yang lain. Nah, saya kasih contoh yang tadi. Sebelum saya masuk ke 2 konsep ini. Ada istri, ada anak laki-laki, ada anak laki-laki, ada cucu laki-laki, ada cucu perempuan. Anak laki-laki dapat berapa? Sisa. Istri dapat 1/8. 1/8. Baik. Berdasarkan konsep hijab mahjub tadi, maka cucu laki-laki itu dapatnya kosong. Cucu perempuan dapatnya kosong. Karena statusnya adalah mahjub, tertutup. Oleh siapa? Anak laki-laki. Karena anak laki-laki lebih berhak. Oke? Seperti itu. Jadi sekali lagi yang akan kita pelajari adalah kapan orang itu menjadi tidak mendapatkan hak yang seharusnya. Atau gara-gara siapa orang ini menjadi tidak berhak. Maka di sini ada anak laki-laki. Otomatis semua yang saya tulis di sini cucu laki dan cucu perempuan menjadi tidak dapat. Oke? Sampai sini bisa dipahami dulu konsepnya? Ada yang ditanyakan? Baik, saya lanjutkan. 2 konsep penting. Oke, garis bawah. 1, urutan hijab mahjub adalah urutan sebagaimana menggambar diagram waris. Sekali lagi, urutan prioritasnya, cucu laki-laki sama anak laki-laki, mana yang diprioritaskan sesuai urutan gambar diagram waris. Maka dari itu waktu itu di materi kedua atau ketiga, saya agak lupa,
Itu saya tekankan kepada kalian, hafalkan urutan prioritas dalam menggambar diagram waris. Dan saya sampaikan pada waktu itu akan muncul di soal UTS. Dan saya sampaikan sekarang, urutan diagram waris ini akan muncul di soal UTS. Kalau kalian nggak hafal, ya udah pasti nggak bisa jawab soalnya. Saya jamin itu ada. Kok dibocorkan persis banget dengan soalnya nggak apa-apa. Karena saya harus dan mewajibkan kalian untuk hafal. Pak, saya nggak hafal, saya nyontek aja dari video. Ya, dosa ditanggung penumpang. Saya sudah bilang yang nyontek nggak diridhoi kan. Simple aja. Kalian sudah hafal dengan saya. Nah, nggak diridhoi ilmunya nggak berkah kan. Itu urusan masing-masing. Baik, nah bagaimana urutannya? Saya ulangi lagi. Sebelum masuk ke hijab mahjub, kalian harus hafal urutan. Saya ulangi urutannya. Dimulai dari suami istri, ini ditaruh di belakang. Oke, di depan boleh, di belakang boleh. Tapi kita tidak gambarkan dalam urutan. Dimulai dari anak laki-laki. Anak laki-laki, kemudian anak perempuan. Kemudian cucu laki-laki, kemudian cucu perempuan. Dari sini kalian tahu urutannya, kalian tahu prioritasnya, kalian tahu siapa yang menutupi dan siapa yang tertutupi. Dilanjutkan dengan ayah, dilanjutkan dengan ibu, kemudian kakek, nenek ini, nenek yang ini, saudara kandung laki-laki, saudari kandung perempuan, saudara saya laki-laki, saudari saya perempuan, anak dari saudara kandung laki-laki, anak dari saudara ayah laki-laki, paman kandung, paman ayah, anak paman kandung, anak paman ayah, saudara-saudari seibu, suami istri, boleh di awal, boleh di akhir, tapi dia tidak perlu dimasukkan urutan, biar tidak pusing. Beberapa buku memasukkan, saya pilih tidak memasukkan. Selesai. Budak laki-laki juga sama, tidak usah dimasukkan dalam buku. Jelas ya? Oke, ini urutannya. Gitu. Kalau kalian hafal urutan ini, insya Allah bab ini menjadi jauh lebih mudah. Jauh lebih mudah, selesai malah saya bisa bilang bahasanya kalian sudah menyelesaikan bab. Gitu. Nah, satu itu. Kedua, pahami konsep hubungan antara usul, furu' dan hawashi. Nanti sambil berjalan saya akan jelaskan hubungan usul, furu' dan hawashi. Baik. Oke, saya akan mulai dari yang pertama. Kalau ini kelasnya offline, saya wajibkan kalian ngeprint sebanyak 20 lembar. Ngeprint ini sebanyak 20 lembar. Setelah itu kalian buat peta hijab mahjub sendiri. Oke, saya mulai dari yang pertama. Jika ada anak laki-laki hidup, maka saya pakai warna biru aja. Jika ada anak laki-laki hidup, maka seluruh yang digambar setelahnya menjadi mahjub. Siapa? Cucu perempuan, cucu laki-laki. Tetapi terkecuali usul. Ini. Furu, saya selesaikan ya. Siapa aja yang mahjub? Seluruh yang digambar setelahnya. Siapa saja yang digambar setelahnya? Ya ini. Ini digambar setelahnya semuanya. Kayak itu. Jadi semua yang ada di kotak hijau ini statusnya mahjub oleh anak laki-laki. Sebelum saya menjelaskan konsep usul furu, saya ke soal dulu. Sehingga kalau di sini saya kasih contoh, anak laki-laki, kemudian di sini ada saudari kandung. Berapakah jatah saudari kandung? Ayo. Nggak dapat, Pak. Berapa? Nggak dapat. Mahjub. Sebutannya mahjub ya. Jadi kalau tidak dapat itu tidak kebagian. Mahjub itu tertutupi. Karena bisa jadi tidak kebagian itu hasil dapatnya 0. 0 itu bisa. Jadi ini mahjub. Berapakah jatah bagian dari paman? Mahjub. Kalian harus Ya, punya coba. ini memang sebetulnya. Mahjub. Aduh, ya. Beda. Paman berapa? Mahjub.
Mahjub. Berapakah jatah dari seibu, saudara seibu? Jawabannya adalah Mahjub. mahjub. Kalau saya ganti pamannya dengan berapakah jatah ayah? Jawabannya Mahjub. ayah. Oh, ayah. Hanya yang gambar hijau ya. Berapakah jatah ayah? 6. 1/6. 1/1 atau sisa atau 1/6 plus sisa. Hanya ada 3 pilihan. 1/6. 1/6. Oke. Nah, maka dari itu pelajaran hari ini tuh melengkapi catatan kalian yang kemarin. Kalau kalian ingat ketika saya memberikan catatan cucu perempuan, ya kan, mendapat setengah jika hanya 1 dan tidak ada anak perempuan, ya kan? Itu tuh bagian kecil dari catatan. Kalau mau dipanjangin kan ada lagi jika tidak ada anak laki-laki, ya kan? Jika tidak ada cucu laki-laki, ya itu panjang itu catatannya. Saya nggak mau kalian bingung di awal, maka saya persempit. Sekarang semakin melebar, kalian lengkapi sendiri saja. Nah, saya ulangi di sini, maka ini yang ayah tetap dapat. Saudari kandung, saudara seibu tidak dapat. Apa yang harus difahami ini? Saya screenshot dulu ya. Ini biar dapat kali ini. 150. Mana letaknya zoom ini? View. Sorry, saya ini mana screenshot ya. Ya udahlah. Nanti catatannya akan saya bagi biar kalian. Saya tahu nggak semuanya punya gambar ini. Jadi sengaja. Saya pause dulu. Sebentar. Oke, sekarang kita memahami konsep perbedaan, konsep hubungan usul, furuk, dan hawashi. Oke, 1. Catat aja ya. Mana ini? Aduh, yang tadi. Bahwasanya furuk selamanya tidak akan memahjubkan hawashi. Furuk, oke, yang mana yang furuk? Ini adalah furuk. Oke, selamanya tidak akan memahjubkan, bukan hawashi, usul. Furuk selamanya tidak akan memahjubkan usul. Usul selamanya tidak akan memahjubkan furuk. Saya sudah mencoba menghindari mati, tetap aja. Dimulai dari peserta pertama masuk. Oke. Kemudian usul dan furuk memahjub bisa. Bukan hawashi. Oke, hawashi yang mana? Hawashi itu selain daripada usul dan furuk ini. Saudara-saudara ini semuanya ini adalah hawashi. Oke. Baik, nah. Maka dari itu kembali ke yang pertama tadi. Yang anak laki-laki ya, bahwa anak laki-laki memahjubkan yang digambar setelahnya semua. Berarti furuk juga enggak. Furuk memang digambar setelahnya, tapi usul tidak bisa memahjubkan furuk. Maksud anak memahjubkan bapak ibunya sendiri, enggak sopan, bahnya dimahjubkan. Enggak bisa itu. Oke ya. Kita lanjutkan sampai mau soal atau lanjut?
Halo, mau soal atau lanjut? Lanjut, Pak. Oke, kalau lanjut ya saya lanjutkan. Sekarang, siapa yang digambar setelah anak laki-laki? Selanjutnya adalah anak perempuan. Anak perempuan memahjubkan hanya ininya mestinya merah. Hanya memahjubkan saudara-saudari seibu saja. Yang lain enggak. Terus nah, contoh soal ada istri, ada anak perempuan, ada saudari kandung, ada saudari seibu. Anak perempuan berapa? Halo, anak perempuan? Setengah, Pak. Setengah. Pak. Udah mulai kebanyakan maklumat informasinya ini. Udah penuh ya. saya memahami itu. Ini berapa, Sa? Setengah. Setengah. Nah, pilihannya hanya setengah atau 2/3. Nggak usah pusing. Setengah jika sendiri, 2/3 jika dua orang atau lebih. Saudari kandung berapa? Saudari kandung? Setengah, Pak. Setengah. Hah? Setengah. Sisa. Asobah. Karena ada anak perempuan. Iya, semoga nggak pusing ini. Saya mendengar yang jawab dikit ini kayaknya mulai berat, pelajarannya mulai berat. Makanya saya bilang kalau nggak hadir hari ini susah. Oke, saudari kandung sisa. Sisa karena apa? Anak perempuan. Asobah. Asobahnya apa? Asobah ma'al ghair. Asobah karena bersamaan dengan karena adanya si anak perempuan. Saudari seibu berapa? Mahjub. Ya, saudari seibu mahjub. Oke. Ini satu, anak perempuan satu. Tulis ini gimana keluar. Aduh, loading. Ya. Jadi, anak perempuan itu punya dua kondisi mahjub memahjubkan yang berbeda. Ini yang pertama. Sorry ya, ini teknis. Oke. Bagaimana dengan yang kedua? Yang kedua adalah jika dia dua anak, dalam catatan bahwasanya dia 2/3, maka kemudian ada satu lagi yang dimahjubkan, yaitu cucu perempuan. Ini kondisi kedua. Saya kasih keterangannya. Loading sekali. Oke. Oke. Kondisi pertama, dia hanya sendiri. Nanti saya kasih catatan. Note. Jika anak perempuan hanya satu atau sendiri. Tapi kalau dia dua, jika anak
perempuan ada 2 atau lebih. Kenapa memahjubkan cucu perempuan? Karena ingat bahwa kita kembali ke soal, anak perempuan jika 2 jatahnya berapa? Ayo. 2/3. 2/3. Kalau kalian ingat konsep dari anak perempuan, maksimal berapa? 2/3. 2/3. 2/3. Maka dari itu kalau kalian lihat ulang catatannya yang dulu saya kasih, itu kalau ada 2 anak perempuan, cucunya nggak dapat. Karena apa? Karena habis 2/3-nya. Ya, yang ini sudah kalian pelajarin dulu. Intinya saya ulangi bahwa cucu anak perempuan jika 1 itu memahjubkan hanya ini, anak perempuan jika 2 itu memahjubkan cucu perempuan juga karena habis jatah. Seperti itu. Jelas? Soal atau lanjut? Lanjut. Oke. Lanjut, Pak. Oke, ini waktunya tinggal 2 menit. Baik, anak perempuan. Saya lanjutkan ke cucu laki-laki. Pinter-pinter ya, cepet banget ini ngajak lanjutnya nih. Ternyata saya tinggal 3 soal. Ini karena online. Setelah anak perempuan apa yang digambar? Ayo. Cucu laki-laki. Cucu laki-laki. Cucu laki-laki. Cucu laki-laki memahjubkan semua yang digambar setelahnya berarti semua hawashi ini mahjub. Bagaimana dengan usul? Usul tidak boleh disentuh oleh furo. Biar enak. Maaf ini baru gambar karena lebih efisien. Oke, sama ini. Berapapun cucu laki-lakinya yang dimahjubkan masih sama. Oke, sehingga kalau di sini saya tanyakan kepada kalian, ini ada 2 anak perempuan. Ini ada 2 cucu laki-laki. Ini ada saudari kandung. Silahkan dijawab. Dijawab sendiri. Kita tutup dulu karena sudah habis ini Zoom-nya. Bisa 300 tapi cuma 40 menit. Kita tutup, langsung join lagi di kode yang sama. Ya, sambil dijawab soalnya tadi. Oke, bertemu lagi, langsung join setelah ini. Terima kasih.